kita bersatu hati di dalam doa. Di dalam kerendahan hati, kami datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami mohon supaya Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20. Tema kita pada minggu ini adalah berdamai dengan sesama, berarti berdamai dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita masuk SMP, SMA, bahkan kuliah, ada guru khusus yang menangani apabila ada hal-hal masalah yang dihadapi siswa atau mahasiswa, siswi atau mahasiswi. Dan bila persoalan-persoalan itu dihadapi oleh si anak itu atau si mahasiswi atau si mahasiswa tersebut, maka dosen tertentu atau guru BK atau BP akan memanggil kita. Untuk apa? Untuk mencari solusi, untuk mencari perdamaian, supaya dapat dituntaskan dengan baik. Tetapi bila anak itu atau si mahasiswa-mahasiswi itu berulah kembali, maka akan dipanggil orang tuanya, dan seterusnya, sampai bila tidak tuntas juga, maka siap untuk dikeluarkan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kepada para murid-muridnya bagaimana menjaga hubungan yang baik, hidup berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan Tuhan, yaitu mulai dengan cara jika ada orang yang berdosa, tahapannya adalah panggil empat mata. Jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai pihak-pihak lain ikut campur tangan. Tujuannya adalah hal yang bisa diatasi, diselesaikan pada saat itu. Sama seperti api. Jikalau api itu masih bisa diatasi dengan sesuatu benda yang mulai membakar, dan benda itu bisa mematikannya, maka terhenti. Tetapi jikalau orang itu tidak mau mendengarkannya, panggil 2 atau 3 orang saksi, dan bila orang itu terus membenarkan diri dan mempertahankan diri, Yesus ajarkan kita mengambil langkah yang bijak, yaitu memanggil saksi-saksi, supaya dosa yang membutakan mata rohaninya, yang membenarkan dirinya, akan dibukakan sehingga disadarkan. Karena manusia sering sekali menutupi banyak sekali dosa. Jikalau tidak, dia akan tenggelam dengan dosa itu. Dan api itu kalau tidak dipadamkan, dia semakin melebar, bukan hanya menghanguskan satu rumah, tapi akan meluas ke tempat-tempat yang lain. Itulah dosa. Dan Yesus juga ajarkan supaya kalau tidak juga selesai dengan 2-3 orang, sampaikan kepada jemaat. Tetapi itu di dalam internal jemaat saja. Jikalau dia bersikukuh dengan dosa dalam hidupnya, otomatis kebenaran, kejujuran, kemurnian sudah ditutupi dengan dosa. Dan dosa itu sudah semakin melebar, meluas sampai ke masyarakat. Lalu dikatakan, anggap saja seorang itu tidak mengenal Allah, atau dianggap sebagai seorang pemungut cukai. Dan di dalam Amsal 23 ayat 9 dikatakan, jangan berbicara di telinga orang beban,
sebab dia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jadi dianggap lalu teguran, nasihat, sapaan, baik secara pribadi sampai kepada saksi-saksi dan kepada orang banyak, kepada jemaat, maka dianggap orang itu beban. Dan percuma saja kita menyampaikan kata-kata yang dari surga, kata-kata bijak. Dalam 1 Yohanes pasal 9 dikatakan, jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Di dalam ayat 18 dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus mengajarkan, kalau kamu hendak hidup berdamai dengan sesama, bertanda berdamai dengan Tuhan, diperlukan pengakuan dan pertobatan. Jikalau tidak, Tuhan pun tidak hadir di dalam hidupnya, karena dia sudah menolak damai yang dari Tuhan. Jemaat Tuhan, di dalam ayat 19 dikatakan sepakat, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaanmu itu akan dikabulkan. Dan ini diajarkan di dalam ayat yang ke-9. 19, di ayat 18 sepakat. Berarti dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan setuju, semufakat, sependapat, seia, sekata. Dan di dalam ajaran Yesus yang mengutamakan dalam hidup kita adalah berdamai dengan sesama, berarti berdamai dengan Tuhan. Dan di dalam ajaran John Wesley pun dikatakan, the unity in essential unity, in non-essentials liberty, and in all things charity. Jadi John Wesley mengajarkan bahwa esensi sekali tentang persatuan, kesatuan. Dan yang tidak esensi adalah kebebasan. Dan yang segala sesuatu yang penting adalah charity, ataupun kebaikan, kemurahan hati kepada sesama. Menghormati keberagaman pendapat yang dianut orang-orang beriman. Dan kemudian yang paling penting dasarnya adalah persatuan, dan di dalamnya ada segala hal, yaitu kasih, sehingga kita bisa melakukan perdamaian kepada yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, damai terjadi adanya kesepakatan atau keseiyahkataan, sepaham, maka permintaanmu dikabulkan. Bukan permintaan keinginan pribadi, bukan kepentingan diri sendiri, tetapi sepakat berarti mengikuti kehendak Allah, karena di dalamnya Allah hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jemaat Tuhan, jikalau diri kita tidak dapat kita kendalikan, tidak bisa kita atasi, maka selamanya kita tidak bisa sepakat dengan Tuhan, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, dan tidak bisa berdamai dengan sesama. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kedahsyatannya adalah di dalam ayat penutup, di dalam pasal 18 ini
ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jikalau ada orang-orang yang seia sekata di dalam kehendak Tuhan, 2-3 orang saja, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan diberitakan. Disitulah Tuhan memakai hidup kita, membawa damai kepada sesama kita, keluarga kita, bangsa dan negara. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, sering sekali kami menolak ajaran Tuhan karena terlampau keras. Jikalau kami bersalah, kami siap untuk ditegur. Tapi sering sekali kami menolak teguran karena menyakitkan dan kami sering membenarkan diri. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk rendah hati. Kami menerima kesalahan dengan berbesar hati, dengan pengakuan dan pertobatan. Maka Allah akan merangkul kami, Allah akan memakai kami, dan Allah akan bebas seluas-luasnya dalam hidup kami, sehingga kehadiran kami membawa cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh perselisihan, perseteruan,